Rencana hebat Sasaki mungkin sangat jarang bisa dilakukan oleh orang biasa, makanya dia cukup pintar dalam mengelabui bangsawan serakah yang mengincar rekan bisnisnya. French yang sedang mengunjungi Mark di penjara bawah tanah ada membawa makanan dan sebuah belati pedang kecil yang digunakan untuk memperbolehkan dirinya untuk melewati penjaga sebagai utusan dari Count Muller atas permintaan dari Sasaki. Mark yang semakin hari semakin terpuruk dan lelah ada ditanyakan kabarnya oleh French. Mark menjawab bahwa dirinya masih bisa bertahan. Namun French ada terkaget-kaget ketika melihat tikus yang berada di penjaranya, yang membuat situasi semakin suram ketika dilihat. Sasaki yang sudah mulai mengantarkan Elsa ke rumahnya ada disamperin oleh Count Muller yang langsung memeluk anaknya yang sudah kembali. Elsa hanya bisa minta maaf dan Count Muller yang minta maaf lagi kepada Sasaki karena sudah merepotkannya. Sasaki mengatakan bahwa tidak perlu minta maaf dan Pichan juga mengatakan kali ini adalah kesalahan mereka juga yang sudah lalai. Dan Sasaki ada menanyakan mengenai perkembangan pada kasus Mark bagaimana. Count Muller mengatakan bahwa dia sudah beberapa kali bertemu dengan Count Dietrich, namun hasilnya masih sama. Tiba-tiba ada maid yang datang dan mengatakan bahwa ada tamu yang berkunjung. Saat sedang menerima tamu, di luar ruangan ada Elsa yang sedang menguping dan disamperin oleh kakaknya, Kai. Dia ada memberikan pesan pada Elsa untuk tidak membuat ayah dan kakaknya khawatir dengan menghilang lagi tanpa kabar. Di dalam ruangan, ternyata tamu yang datang adalah pedagang Herman alias manajer yang pernah menjebak Mark. Herman ada meminta maaf karena sudah merepotkan Count Muller pada kasus Mark kali ini. Tapi baru aja Count Dietrich sudah memberikan hukuman mati pada Mark yang akan dilakukan dalam 1 atau 2 hari lagi. Jadi dia datang untuk memberikan informasi sekaligus mengatakan untuk tidak perlu merepotkan Count Muller lagi dalam masalah ini dan berterima kasih atas bantuannya selama ini dan mulai tersenyum jahat. Tapi tentu Count Muller tidak akan membiarkan hal itu terjadi begitu saja. Setelah Herman pulang, Pichan yang melihat percakapan mereka juga sudah menyadari sandiwara yang dilakukan oleh Herman. Namun informasi mengenai Mark yang akan dieksekusi memang benar akan terjadi. Count Muller memiliki rencana untuk menemui Count Dietrich untuk membayarnya dalam rangka menebus kesalahan Mark. Sasaki yang mulai berpikir mengenai hubungan Count Dietrich dan Herman memang memiliki tujuan dalam pemiliknya ke ibu kota. Makanya Sasaki ada menanyakan mengenai karakter dari Count Dietrich itu sendiri seperti apa. Dijelaskan bahwa Count Dietrich adalah orang yang bertalenta, namun dia juga berhati dingin. Kalau soal urusan dalam negeri, dialah orang yang telaten, namun dia menghalalkan segala cara demi tujuannya. Ketika mendengar hal itu, Sasaki yang mendengarnya jadi mengingat karakter dari manajer yang ada di tempat kerjanya dulu. Apalagi keluarga Muller dan Dietrich sudah memiliki hubungan yang tidak baik selama beberapa generasi lamanya. Jadi kemungkinan Count Dietrich untuk menghancurkan keluarga Muller bukanlah hal yang tidak mungkin. Sasaki langsung aja meminta untuk ikut dalam menemui Count Dietrich bersama Count Muller dalam rangka untuk menilai kepribadiannya secara langsung. Dalam perjalanan, Pichan ada melihat Sasaki yang membawa sebuah barang dan menanyakan apa yang sedang dia bawa. Sasaki menjawab bahwa dia membawa sebuah buah tangan untuk memancing Count Dietrich. Saat bertemu sekalipun, Count Dietrich langsung saja menjawab bahwa tujuannya sudah tidak bisa diganggu-gugat dan tidak bisa dibatalkan lagi. Count Dietrich langsung saja melihat ke arah Sasaki dan menanyakan siapa dirinya. Sasaki memperkenalkan diri sebagai pedagang dan langsung diingat oleh Count Dietrich sebagai orang yang pernah membantu kepulangan Pangeran Adonis sebelumnya. Baru deh Sasaki langsung memberikan buah tangan berupa walkie-talkie atau transceiver yang dijelaskan sebagai alat bantu berkomunikasi jarak jauh yang membuatnya jadi tertarik akan hal itu. Count Dietrich yang sudah mendapatkan informasi mengenai barang-barang yang Sasaki jual, jadi tertarik untuk mendapatkan hak jual dari Sasaki. Tapi dia menanyakan dulu apakah Sasaki datang untuk memohon ampun kepada kasusnya si Mark. Dia menjawab dengan iya, karena Mark lah yang membantunya dalam berjualan barang. Dengan alasan itu, Count Dietrich langsung saja membuat syarat untuk menjual seluruh barang yang dia punya padanya untuk seterusnya lagi. Dengan begitu, dia akan membebaskan Mark dari dakwaannya. Tentu Count Muller tidak diterima dengan hal itu. Langsung saja diancam oleh Dietrich jika tidak bisa ya tidak apa-apa. Tapi Sasaki menjawab mohon berikan dia waktu untuk memikirkannya. Count Dietrich malah memberikan Sasaki waktu sebulan untuk mengurusi dan memutuskan pilihannya nanti.
Saat ingin pulang, Sasaki disamperin oleh French yang menanyakan apakah benar Mark akan dieksekusi. Ketika mendengarnya, Sasaki langsung minta bantuan pada Count Muller untuk memulai rencana hebatnya nanti. Tentu Pichan ada bilang kalau dia siap untuk mengerahkan kekuatannya, tapi Sasaki ada bilang kalau itu disimpan saja sebagai cara terakhir jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau sudah pasrah lah ibaratnya. Pada malam harinya, pedagang Herman dan Count Dietrich ada bertemu untuk membahas penundaan eksekusi Mark, walau masih menunggu sebulan sampai syarat Sasaki terpenuhi. Count Dietrich memang mengincar Sasaki karena barang-barang unik miliknya. Hal itu semua memang dilakukan untuk memajukan Pangeran Louis atau pangeran pertama sebagai penerus raja sebagai putra mahkota. Sasaki yang sudah mengumpulkan bahan makanan ada langsung minta Pichan untuk pergi ke tempat Joseph untuk mendapatkan uang tunai. Sampainya di sana, bahan makanan itu digunakan sebagai jaminan untuk membuka tempat perusahaan dagang baru nantinya. Pichan malah mengira kalau bahan makanan itu bisa ditukar dengan uang tunai. Di sini sebagai jaminan saja ternyata. Sasaki langsung memberikan informasi kepada Joseph bahwa dia akan membawa produk baru dalam waktu dekat ini yang kira-kira 2 kali lipat dari sekarang. Dan Sasaki meminta untuk pembayarannya dibayar dengan uang tunai di hari yang sama. Untung saja, Joseph tidak menolak dan mengiyakan permintaan Sasaki. Saat sedang ngobrol, tiba-tiba ada tamu yang datang. Dia adalah Matisse, teman Joseph yang bekerja di bank sentral. Sasaki ada mulai mengingat dia ini dari mana. Ketika diingat, ternyata dia pernah melihatnya saat ingin bertemu dengan Count Dietrich sebelumnya. Matisse ada mengeluh karena menemukan masalah saat memberi pinjaman ke penguasa wilayah di kerajaan Hearst. Jadi, karena ada perang yang menarik pasukannya mundur yang membuat rencana bank sentral jadi berantakan. Tentu Sasaki ada minta izin untuk ikut ke dalam percakapan mereka sebagai penambah informasi untuknya. Sepulangnya Sasaki ke Jepang, ada si Otonari yang menunggu di depan pintu seperti biasa. Dia ada berpikir kalau Sasaki kerja lembur lagi, namun dia malah mendengar ada suara di dalam ruangan Sasaki. Ketika nguping, dia mendengar ada 2 suara yang membuatnya curiga. Ketika keluar, Sasaki langsung buru-buru keluar dengan alasan ada yang kelupaan di kantor. Otonari yang melihat Sasaki masih merasa curiga dengan apa yang dia dengar di dalam ruangan Sasaki. Ketika sedang berlari, Sasaki ditelepon oleh Shizuka yang sudah menunggunya selama 3 jam. Sasaki kira jamnya sudah benar, namun ternyata alur waktu yang berubah lagi saat dia kembali ke Jepang. Makanya dia langsung saja ke Shizuka untuk mengambil barang pesanannya. Count Muller yang sudah kembali ke rumah dengan bawa informasi baru dan French yang datang ke tempat Mark ada memberikan informasi bahwa Count Muller dan Sasaki sedang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sekarang. Di sisi lain, ketika tenggat waktu syarat Sasaki sudah mulai habis, ada Count Dietrich dan Herman yang sedang bertemu dengan membahas mengenai Sasaki yang mengira kalau Sasaki itu tidak akan berhasil. Tapi Count Dietrich tidak membahas hal itu. Dia malah membahas mengenai buku besar perusahaan Herman yang minjam uang besar pada bank sentral hanya untuk pemindahan kantor yang tidak masuk akal. Nah, ada pelayan yang datang tiba-tiba untuk mengantarkan surat yang membuat Count Dietrich tersenyum lebar. Ternyata Count Dietrich dan Herman ada diundang untuk datang ke restoran Sasaki dalam rangka untuk membicarakan mengenai syarat pembebasan Mark. Sesampainya mereka ke restoran dan disambut oleh Sasaki, Dietrich ada menanyakan apakah Count Muller akan hadir juga. Sasaki menjawab bahwa sebentar lagi mereka akan hadir. Kedatangan Count Muller membawa kejutan baru, karena ternyata ada Pangeran Adonis yang datang juga dalam kepertemuan mereka. Saat perjamuan makan sudah mau dihidangkan, Dietrich langsung saja menanyakan alasan kenapa ada Pangeran Adonis hadir ke tempat itu. Adonis ada bilang kalau dia mendengar bahwa Sasaki mengadakan pesta makan malam yang akan menarik perhatian. Jadi dia sengaja untuk datang. Ditambah dia juga ingin memperdalam hubungan mereka sebagai anggota dari kerajaan Hearst. Dalam percakapan ini, memang Adonis sebagai pangeran cukup mendapatkan pengetahuan mengenai pola politik dalam kerajaan. Ditambah dia juga sangat mendukung pengetahuan yang dimiliki Count Dietrich yang pintar dalam urusan dalam negeri. Dietrich juga langsung memuji Pangeran Adonis dengan mengatakan rasa hormatnya kepada keluarga kerajaan sangat tulus, alias dia terlihat netral di depan muka Pangeran Adonis.
Pangeran juga ingin mengutarakan sesuatu yang memang menjadi masalah pribadinya. Dia menanyakan apakah dia mau membebaskan pedagang yang bersikap lancang padanya itu. Jika dia masih merasa dilancangkan, mungkin bisa memperbolehkan sisi Mueller untuk membalas dengan sesuatu yang setimpal. Tapi sayangnya, Dietrich yang sudah memberikan syarat jika semua barang yang ditangani oleh Sasaki diberikan semuanya kepada Count Dietrich. Dia pun akan membebaskan Mark tanpa ada masalah lagi. Adonis tidak bisa menerima syarat itu demi kebaikan Count Dietrich juga. Karena ketika ditanyakan mengapa begitu, Sasaki langsung menjelaskan bahwa sebenarnya izin jual barang yang dia punya itu berasal dari Pangeran Adonis yang diserahkan ke Count Mueller dan Mark untuk diatur dalam pendistribusiannya. Jadi jika Dietrich mau mengambil semua barangnya, bisa saja mencoreng nama Pangeran Adonis alias mencoreng nama anggota kerajaan. Makanya Sasaki ingin Dietrich mempertimbangkan kompensasi lainnya. Dietrich yang mengerti mengenai keadaannya langsung mau mempertimbangkan kompensasinya, namun disenggat oleh Herman yang mulai tidak setuju di depan Dietrich. Tapi karena mereka ada di depan pangeran, jadi dia tetap harus bersikap sopan. Kompensasi barunya adalah untuk membayar 1.000 koin emas besar sebagai bayaran baru. Tentu harga segitu cukup mahal dan membuat Adonis dan Mueller itu kaget. Tapi Sasaki dengan penuh percaya diri langsung saja menyetujui kompensasi barunya yang sontak membuat Dietrich malah ikutan kaget. Karena dia mengerti sendiri syarat terbaru darinya itu memang tidak masuk akal untuk dirinya sendiri juga. Pembayarannya harus dilakukan dengan cepat, tidak ada bertahun-tahun, dan harus dalam setahun itu juga untuk pelunasannya. Lagi-lagi, Sasaki langsung saja menerima persyaratan tersebut yang membuat Pangeran dan Count Mueller meratapi Sasaki. Tapi Sasaki tetap bisa melakukan hal itu semua. Dietrich langsung saja bilang untuk memberikan waktu kepada Sasaki dalam rangka menarik semua perkataannya. Tapi Sasaki malah menjawab bahwa dia bisa memberikan uang muka 500 keping emas besar hari ini juga, dan sisanya minggu depan. Hal itu tentu saja membuat Dietrich senewen dengan marah ke Sasaki untuk tidak membual di depan pangeran. Sasaki menjawab bahwa Mark punya nilai yang sepadan dengan uang sebesar itu, karena keberadaannya bisa sangat menguntungkan kerajaan Hearst yang masih dihantui oleh kehancuran sehabis perang dahulu. Jadi demi untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, Mark itu sangat diperlukan, kata Sasaki. Makanya, Sasaki langsung saja memohon kepada Dietrich bahwa dia akan bisa membayarnya dan minta untuk membebaskan Mark. Dietrich yang mulai mendengar alasan Sasaki ada menanyakan kenapa dia yang orang asing sangat peduli dengan kerajaan orang lain. Sasaki menjawab bahwa dia tidak ingin ada orang yang kehilangan tanah airnya, dan lagi bukannya mereka sama-sama bangsawan dari kerajaan Hearst. Ketika mendengarnya, hal itu membuat Dietrich tersentuh kepada hatinya, dan Adonis juga senang ketika mendengarnya. Baru deh Dietrich mulai melemah dan mau membebaskan Mark tanpa syarat karena mendengar tugas sebagai bangsawan dari orang asing. Jika tidak menjaga nama baik pangeran, dia tidak pantas menjadi bangsawan kerajaan Hearst, kata Dietrich. Saat mendengarnya, langsung saja Herman langsung mencela dengan protes ke Dietrich bahwa ini tidak seperti kesepakatannya. Dia langsung saja mengancam bahwa dia akan berdiskusi dengan Marquis Koch dan bangsawan lain dari faksi pangeran pertama untuk melaporkan keputusan Dietrich yang bisa menghapus statusnya sekarang ini. Tapi tiba-tiba ada French yang mengantarkan tamu dari kenalan Sasaki yang ternyata adalah Joseph. Ternyata dia datang untuk membicarakan urusan baru. Saat diperkenalkan, ternyata Joseph ini adalah orang yang cukup berpengaruh di dunia itu. Apalagi saat tahu Joseph adalah presiden dari perusahaan dagang Kepler, pangeran dan bangsawan lain langsung saja berjalan ke arahnya dan mulai memperkenalkan diri. Pertemuan antara Joseph dan Pangeran Adonis memang membawa alur politik kerajaan ke tingkat yang lebih menguntungkan untuk faksi pangeran kedua, karena pertemuan mereka saja sudah meningkatkan nilai atau value yang bisa dipakai untuk meningkatkan kekuatan politik di faksinya. Joseph langsung saja membicarakan mengenai urusannya, di mana ternyata obligasi atau surat hutang yang dimiliki oleh Count Dietrich dan Herman sudah dipindah sepihak oleh seseorang, di mana mereka tidak bisa mendapatkan uang lagi.
移転に際し我々が発行した債券が Kelihatannya, kaum Dietrich pada masa perang dulu sudah banyak menghambur-hamburkan uang untuk perang, dan Hermann sudah banyak berhutang untuk keperluan perusahaannya. Jadi Joseph ada menggunakan kesempatan ini untuk mengambil semua pengajuan hutang mereka ke perusahaan Mark dan bisa menjadi milik Sasaki semua. Muller langsung menanyakan apa yang dimaksud dengan perusahaan dagang Mark. Sasaki langsung saja menceritakan bahwa dia sudah membuat perusahaan dagang baru di Republik Lunge dengan Mark sebagai perwakilannya. Jadi, Sasaki juga berencana untuk menjual produk miliknya di sana yang bisa terlihat besar pasarnya, yang tentu saja bisa membantu pangeran dalam mendapatkan keuntungan lebih besar dari saat ini. Tentu hal itu yang membuat kaum Dietrich dan Hermann kalah telak karena sudah disudutkan dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Joseph yang langsung ingin bertemu Mark langsung saja diarahkan keluar, di mana Sasaki bisa bertemu dengan Mark yang sudah dibebaskan. Mark langsung saja berterima kasih kepada Sasaki yang sudah mau membantunya dari awal sampai sekarang. Saat bertemu dengan Joseph, mereka langsung saja bisa ngomongin bisnis baru yang akan sangat membantu cabang baru mereka di Republik Lunge. Setelah semuanya selesai, Sasaki dan Pichan ada beristirahat di tempat latihan, di mana Pichan ada yang memberikan selamat dan bertanya, sejak kapan Sasaki yakin bisa berhasil dengan rencananya. Sasaki menjelaskan bahwa dia tidak yakin sama sekali, walau memang dia sudah menyiapkan beberapa rencana. Rencana pertama adalah untuk meminta bantuan dari Pangeran Adonis untuk memberikan pernyataan resmi, karena dari hierarki yang teratas dulu ditambah Sasaki juga yang mengelola keuangan pribadi pangeran sebagai kesatria bisa sangat mendapatkan suara dalam kasus kali ini. Untuk rencana kedua adalah untuk menerima syarat dari Count Dietrich yang pada akhirnya akan membicarakan mengenai uang. Apalagi Sasaki bisa menerima informasi mengenai hutang yang dimiliki Dietrich dan Hermann itu cukup banyak dan belum dibayar sama sekali. Rencana terakhir adalah untuk menerima bantuan dari Shizuka dalam menyiapkan bahan-bahan yang lebih cepat. Tapi setelah semua itu gagal, Sasaki mungkin akan menggunakan Pichan. Namun, dia tetap merasa tidak mau menggunakan kekuatan Pichan sekarang ini. Rencana mereka yang memakan banyak waktu cukup membuat Sasaki dan Pichan jadi agak lelah. Makanya, mereka pun langsung berencana untuk melakukan perayaan setelah berhasil menyelamatkan Mark. Pichan ada berterima kasih atas kebaikan Sasaki yang sudah membantu kenalannya. Tapi setelah kembali ke ruangan Sasaki di Jepang, tiba-tiba dia menerima telepon dari Shizuka yang terdengar sedang dalam bahaya dan minta bantuannya.